Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Nia dan teman-teman. Perkenalkan, saya Ahid Fandi Ramdhani dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami pada pembelajaran laboratorium biologi, yaitu pada materi desain dan tata ruang laboratorium. Berikut adalah anggota kelompok 2, yaitu ada Eva Aisyah Humairah, saya sendiri Ahid Fandi Ramdhani, Yunika Nurma Wahidatun Nisa, dan Anugrah Ilham Akhyari. Adapun cakupan materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu kelengkapan laboratorium, desain laboratorium biologi, sarana laboratorium biologi, tata ruang laboratorium, kondisi lingkungan, dan akomodasi laboratorium biologi. Materi pertama adalah kelengkapan laboratorium, yaitu ada peralatan di lab biologi terdiri dari peralatan optik, yaitu alat bantu perbesaran. Fungsinya untuk melihat objek yang sangat kecil, contohnya mikroskop yang fungsinya untuk mengamati mikroorganisme, kemudian ada kaca pembesar yang untuk mengamati benda-benda kecil non mikroorganisme. Kemudian ada peralatan gelas atau glassware, yaitu peralatan yang terbuat dari kaca. Contohnya adalah tabung reaksi. Tabung reaksi biasanya berfungsi untuk mereaksikan suatu zat kimia. Kemudian ada cawan Petri yang biasanya digunakan untuk mengembangbiakan bakteri dan peralatan kaca lainnya. Kemudian ada peralatan elektrik, yaitu peralatan yang memerlukan listrik. Contohnya neraca digital yang fungsinya untuk menimbang berat suatu bahan atau objek pengamatan secara digital. Kemudian ada peralatan logam, yaitu peralatan lab yang terbuat dari logam. Contohnya spatula dan alat bedah. Alat bedah terbuat dari logam karena memang membutuhkan ketajaman tertentu yang bisa diperoleh dari bahan logam. Kemudian ada peralatan modern, peralatan yang pengoperasionalnya perlu keterampilan tingkat tinggi. Contoh mikroskop elektron yang penggunaannya membutuhkan keterampilan khusus. Kemudian ada perabotan dan kelengkapan lainnya, seperti satu meja demonstrasi. Meja demonstrasi umumnya ada satu buah dengan meja yang bersifat stabil, kuat, kedap air, serta mudah dibersihkan. Kemudian tinggi mejanya juga dipertimbangkan agar siswa atau mahasiswa dapat mengamati percobaannya sedang didemonstrasikan guru ataupun dosen. Kemudian ada meja praktikum. Meja praktikum ini satu buah meja pada umumnya untuk 7 orang anak. Dan meja tersebut harus memiliki sifat yang kaku, kuat, stabil, serta aman. Kemudian tinggi meja kerja untuk percobaan kimia idealnya berkisar antara 80 sampai 90 cm. Sedangkan untuk percobaan biologi dan fisika idealnya memiliki tinggi 70 sampai 75 cm. Kemudian kursi lab yang baik berupa kursi tegak kecil biasanya berkisar antara 25 sampai 30 cm, lebih pendek dari meja dan harus bersifat kuat, stabil, aman, serta mudah dipindahkan. Kemudian ada bak cuci. Sebaiknya bak cuci dibuat sedekat mungkin dengan para praktikan untuk mempermudah dalam mencuci alat-alat praktikum yang telah dipergunakan, dan kalau bisa terbuat dari bahan yang non logam agar tidak mudah berkarat. Kemudian ada almari. Almari sendiri
dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada lemari alat yang fungsinya untuk menyimpan alat-alat laboratorium. Biasanya terbuat dari bahan yang kuat, menahan beban cukup berat, kemudian tidak menyita tempat yang lebar. Kemudian pintu lemari biasanya berupa pintu geser. Kemudian ada lemari bahan. Lemari ini berfungsi untuk menampung semua bahan di laboratorium. Terbuat dari bahan yang kuat dan tahan karat, tertutup dan dapat dikunci dengan tinggi standarnya berkisar antara 180 hingga 190 cm dan memiliki kedalaman antara 30 sampai 40 cm. Kemudian ada lemari asam. Lemari ini untuk percobaan bahan kimia yang mudah menguap dengan konsentrasi asam tinggi dan bahan kimia yang dapat menghasilkan gas beracun. Biasanya lemari asam terbuat dari bahan tahan karat, tahan asam, memiliki pencahayaan yang baik, pintu terbuat dari kaca, bisa buka tutup, terus bisa membuang gas keluar, serta memiliki saluran air bersih dan buangan. Ukurannya sendiri antara 0,9 kali 0,6 kali 0,9 meter serta memiliki ketinggian bidang kerja dari lantai sekitar 70 cm. Kemudian ada sarana pendukung. Sarana pendukung ini mencakup tentang ketersediaan energi di dalam lab seperti listrik, gas, air, dan alat komunikasi serta pendukung keselamatan kerja seperti hidran dan sebagainya. Kemudian ada ruang persiapan. Ruang ini adalah tempat untuk guru atau dosen atau laboran atau asisten praktikum untuk melakukan persiapan sebelum kegiatan praktikum atau demonstrasi dilakukan. Kemudian ada ruang gudang penyimpanan. Ruang gudang penyimpanan ini adalah tempat untuk menyimpan alat perkakas. Ruang ini juga menyimpan bahan-bahan kimia. Dan ruang ini memiliki minimal luas sekitar 20 meter persegi. Kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja laboratorium. Standar peralatan pelindung keselamatan kerja ketika di lab meliputi jas lab, kemudian ada pelindung wajah atau masker, kemudian ada sarung tangan, kacamata pengaman, kotak P3K, dan alat pemadam kebakaran. Kemudian ada tata tertib proyek di laboratorium. Tata tertib guru ataupun dosen yaitu segala bentuk kegiatan yang dilakukan siswa atau mahasiswa di laboratorium harus di bawah pengawasan guru ataupun dosen dan peraturan lainnya. Kemudian ada tata tertib siswa atau mahasiswa yaitu sopan santun, menjaga kebersihan, menjaga kenyamanan ruang, menjunjung etika dalam laboratorium, dan tata tertib lainnya. Kemudian ada kelengkapan lain, yaitu lab biasanya dilengkapi dengan ruang gelap atau dark room, ruang spesimen, kemudian ruang khusus untuk penyimpanan bahan-bahan kimia, dan ruang administrasi atau staf. Kemudian ada desain laboratorium biologi. Kriteria pembangunan lab biologi. Yang pertama, jarak dari sumur sekitar 10-15 meter guna menghindari pencemaran air. Karena jika terlalu dekat dengan sumber air, biasanya air di dalam sumber tersebut bisa terkena zat-zat kimia dan bisa terkontaminasi. Kemudian yang kedua, jarak terhadap bangunan lain sekitar 3 meter untuk memberikan ventilasi dan penerangan yang optimal. Jika terlalu dekat dengan bangunan lain,
juga akan membuat lab menjadi pengap dan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, tidak terletak di arah angin, sehingga gas yang beracun yang tidak sedap baunya tidak terbawa angin ke ruangan lain. Kemudian memiliki saluran pembuangan sendiri, tujuannya agar saluran air lainnya tidak tercemar. Kemudian lokasinya mudah terkontrol agar bisa diawasi dari pencurian, kemudian kebakaran, dan kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Berikut adalah contoh dari desain lab biologi. Itu terdapat meja-meja siswa, ada meja koordinasi, ada ruang penerangan, gudang, dan sebagainya. Kemudian ada ketentuan lab biologi. Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, yaitu rasio minimum ruang laboratorium biologi 2,4 meter persegi per peserta didik untuk rombel kurang dari 20 orang. Luas minimum ruang laboratorium 48 meter persegi termasuk luas ruang penyimpanan dan persiapan 18 meter persegi. Lebar minimum ruang laboratorium yaitu 5 meter persegi. Kemudian ruang laboratorium biologi dilengkapi sarana. Kemudian ada kondisi lab biologi. Ruang lab biologi harus dilengkapi dengan ventilasi agar udara di dalam ruangan terus berganti sehingga untuk menghindari pengap. Kemudian ruang lab biologi juga sebaiknya memperoleh sinar matahari yang terang atau cukup agar tidak merusak bahan-bahan kimia yang ada di dalam lab. Kemudian ruang lab memiliki stasiun layanan listrik, gas, dan air supaya untuk mempermudah praktikan dalam melaksanakan praktikum ataupun mempermudah dosen ataupun guru dalam mempersiapkan praktikum. Materi selanjutnya adalah sarana laboratorium biologi. Sarana dan prasarana ruang lab biologi harus memenuhi peraturan nomor 24 tahun 2007, yaitu 1. Kapasitas mampu memuat 1 rombongan belajar. Yang kedua, luas lahan laboratorium 2,4 meter persegi per peserta didik, memiliki fasilitas atau cahaya yang memadai. Yang keempat, memiliki sarana atau perabot. Sarana dalam lab biologi ini merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan dari kegiatan praktikum yang dilakukan. Kemudian yang kelima adalah memiliki peralatan pendidikan berupa alat peraga dan alat atau bahan percobaan. Alat peraga sendiri adalah model seperti kerangka manusia, terus model tubuh manusia, gambar kromosom, gambar DNA, RNA, model sistem pernapasan, model sistem perencanaan, model peredaran darah, model ekskresi, sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Kemudian ada alat dan bahan percobaan. Alat dan bahan percobaan itu seperti mikroskop, itu alat. Kemudian ada pembersih lensa, kaca pembesar, sikat halus, tabung reaksi, kotak preparat, pipet, dan sebagainya. Kemudian lab harus memiliki media pendidikan seperti papan tulis, kemudian ada layar LCD, kemudian ada spidol dan alat tulis lainnya. Kemudian
terdapat alat bahan habis pakai seperti zat-zat kimia seperti asam sulfat, HCl, asetokamin, eonil, etanol, glukosa, dan zat-zat lainnya. Kemudian memiliki perlengkapan lain. Perlengkapan lain itu seperti tempat penampungan sampah, lemari, atau ruang penyimpanan alat laboratorium, ruangan steril, lampu, penerangan, suplai air, jaringan, pipa gas, listrik, dan lain-lain. Kemudian materi selanjutnya ada tata ruang laboratorium. Berikut adalah gambar tata ruang laboratorium menurut Wirojo Soemarejo et al. 2004. Nomor 1 adalah pintu masuk, kemudian yang kedua adalah pintu keluar, yang ketiga meja demonstrasi, yang keempat meja praktikum, yang kelima ada saklar listrik, dan nomor 6 adalah bak cuci. Terakhir yaitu kondisi lingkungan dan akomodasi lab biologi. Syarat akomodasi dan lingkungan pengujian. Yang pertama, suhu 40 derajat Celcius, kurang lebih 20 derajat untuk ruang penyimpanan. Contoh uji arsip yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, suhu ruangan 20 derajat, kurang lebih 30 derajat, dan kelembapan 45-65%. Untuk ruang imbang yang bebas debu dilengkapi meja bebas getar, serta disarankan untuk menggunakan pintu ganda. Yang ketiga, pada ruang preparasi, contoh uji dilengkapi meja dengan ukuran minimal lebar 90 cm, tinggi 80 cm, dan panjang disesuaikan kebutuhan. Yang keempat, pada ruang mikrobiologi dilengkapi ruang steril dan bebas debu atau laminar airflow cabinet untuk pengujian mikroorganisme. Dan selanjutnya adalah ruang penyimpanan bahan kimia atau standar acuan atau bahan acuan dilengkapi suhu ruangan dan kelembapan yang disesuaikan dengan persyaratan. Kemudian ada lemari asam. Lemari asam ini wajib digunakan untuk preparasi memakai bahan kimia pekat atau pelarut organik yang mudah menguap. Kemudian ada kondisi lingkungan. 1. Fasilitas pada lab seperti sumber energi, kondisi penerangan, dan lingkungan harus sedemikian rupa guna memfasilitasi kebenaran untuk kerja, pengujian, dan kalibrasi. Yang kedua, pengujian dan kalibrasi bila kondisi lingkungan merusak pengujian dan kalibrasi. Dan yang ketiga, akses dan penggunaan ruang lab yang mempengaruhi mutu pengujian dan kalibrasi harus dikendalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.